semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitan dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil ya. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apalagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan ini, kesempatan dan energi yang ada, ya, itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa? Mystical Wisdom. Kali ini Oracle card, ya, dan akan tetap gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya, ya, sun sign juga bisa, ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksa untuk sesuai, oke? Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian, ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Aries, rising sign, sun sign, dan moon sign. Cross watcher juga kamu nonton. Ya, gue langsung aja dari Goddess Guidance Oracle card. Dapat 3, itu tentang energi utama kalian di awal bulan Agustus. Dan dari Good Tarot 12 kartu, ya. Kartu pertama kalian dapat Butterfly Maiden Transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Butterfly Maiden, jadi transformasi. Kalian lagi mengalami perubahan yang sangat besar sekarang, yang akan membawa anugerah atau berkah yang besar juga, yang mempersiapkan kalian kepada anugerah atau berkah yang lebih besar. Belum gue tunjukin ya. Butterfly Maiden. Kartu kedua, Yemanya Golden Opportunity. Ya, important doors are opening for you right now. Walk through them. Pintu penting akan terbuka untuk kalian sekarang. Jalanlah melalui kesempatan emas. Kartu ketiga, Athena, Inner Wisdom. You know what you do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Kebijaksanaan dari dalam, ya. Kalian tahu apa yang akan kalian lakukan. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Percaya akan kebijaksanaan dari dalam kalian, suara inner kalian, ya. Suara hati kalian. Dan ambil tindakan yang sesuai tanpa delay, tanpa menunda-nunda.
aminin aja ya nggak sih, Aries Moon. Ya kan? Alam bawah sadar, Diana, focus intention. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions focus on your target, and you will make your mark. Jadi pertahankan ya, pemikiran-pemikiran, pikiran, perasaan, dan juga tindakan untuk stay fokus, untuk tetap fokus pada target, dan kita akan membuat tanda. Di bawahnya ada apa? Mother Mary, ya kan? Expect miracle. Nantikan keajaiban itu. Oke. Itu aja dari Goddess Guidance. Langsung ke tarot ya. Kartu pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian keluar, atau bagaimana dunia melihat kalian. Kalian dapat Four of Earth, Four of Pentacles, energi Capricorn. Kalian lagi waspada, kalian lagi berhemat, kalian lagi menjaga nilai-nilai kalian sendiri, prinsip-prinsip kalian sendiri ya. Karena kalian sudah mulai mencintai diri kalian sendiri. Kalian tahu bagaimana mencintai diri kalian. Okay. Untuk hal-hal yang sifatnya materi, nilai-nilai, kalian dapat di Emperor, energi kalian sendiri. Dan begitu pun juga tentang materi, kalian juga mencoba mengontrol diri kalian, ya, berhemat. Kalian punya kuasa untuk bagaimana menilai diri kalian sendiri, memposisikan value kalian sendiri, ya. Untuk masalah mindset, persepsi, komunikasi dengan lingkungan terdekat, aktivitas sosial, higher learning, kalian dapat Two of Air, Two of Swords, energi Libra. Untuk masalah relationship, ya, untuk masalah partnership, kalian lagi kebingungan untuk bagaimana bersikap. Dengan segala persepsi, pemahaman, kalian belum bisa bersikap mungkin. Ya, kalian bingung. Ini juga masalah value kalian sendiri. Bagaimana kalian memposisikan value kalian. Ya. Untuk home, family, dan foundation, kalian dapat Five of Earth, Five of Pentacles. Kalian merasa kurang percaya diri, kalian mengisolasi diri di rumah, ya kan? Kalian merasa kehilangan, entah itu materi, kalian merasa tidak berharga, kurang berharga, tidak bernilai, kurang punya apresiasi, tidak mendapatkan apresiasi yang menurut kalian seharusnya mungkin ya. Five of Pentacles, energi Taurus. Kalian merasa kurang punya struktur, kalian kurang merasa stabil, tidak merasa stabil, Dina, ya. Sehingga kalian punya kontrol dan kuasa akan apapun hidup kalian, kan. Jadi kalian mencoba untuk mengisolasi diri dan memahami itu, karena itu mindset juga. Untuk masalah aktualisasi diri, romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, dan juga tentang anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kalian dapat strength. Energinya Leo, di rumahnya Leo, matahari ada di situ. Kalian diminta untuk kuat, tabah, tegar. Ya. Artinya matahari di situ, matahari memberi terang yang mungkin selama ini kita luput. Merkuri pun di situ gitu. Merkuri juga di Leo. Mars baru aja pindah ke Virgo. Ya.
Merkuri akan pindah ke Virgo tanggal 16. Tanggal 12. Ya. Ya. Venus yang akan pindah ke Virgo tanggal 16. Ya. Virgo pindah ke Libra, maaf. Sekarang Venus ada di Virgo. By the way, di keseharian kalian, kesehatan kalian, efisiensi waktu, bagaimana kalian melayani orang lain, dan dan analisa diri kalian dapat King of Fire, King of Wands. Ya. Kalian diminta untuk kuat. Kalian harus bisa mengambil sikap tentang bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri di dalam rutinitas kalian. Kalian harus punya struktur, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan kalian. Dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, kalian harus punya lebih punya struktur, dan kalian harus bisa bersikap. Dan energinya King of Fire, ya kan? Ya, energi Leo juga Cancer, energi kalian sendiri. Ya. Dan untuk masalah relationship, partnership, kalian dapat Page of Fire, Page of Wands. Kalian akan ambil tindakan. Queen of Fire untuk masalah finansial, partner resources, people's money, ya. Property, warisan, sex, intimacy, transformasi itu sendiri, control and power. Kalian dapat Queen of Wands, Queen of Fire, energi kalian sendiri. Atau Pisces, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin membangun sesuatu yang baru, mewujudkan finansial kalian. Kalian sangat ambisius, Aries, the wild horses, ya kan? Nggak ada yang itu Sagittarius. Istilahnya ya, you work like a dog, Aries kan? Kerja, Aries banget kan? Anyway, untuk masalah expansion, spiritual, wisdom, philosophy, travel, foreign, segala sesuatu yang asing baru, ya. Ini mungkin juga tentang travel atau relokasi. Higher education, kalian dapat the Chariot, makanya gue bilang relokasi. The Chariot, ini bagaimana kalian mengendalikan diri kalian sendiri dan moving forward. Tentang hitam dan putih yang ada pada diri kita masing-masing, bagaimana kita mengendalikannya dan moving forward. Ini kemenangan. Akan nilai-nilai itu sendiri, akan value yang kita pegang untuk diri kita sendiri. Seberapa value-nya sih diri kita? Gitu. Untuk karir, reputasi, life's goal, status sosial, kalian dapat Ace of Cups, Ace of Water. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian punya visi yang itu benar-benar berangkat dari sini gitu. Kalian punya cinta baru. Untuk masalah circle of friends, jaringan network, ya, social network, komunikasi, teknologi, harapan, kemanusiaan, ya. Kalian dapat Seven of Earth, energi Taurus. The Emperor, di rumah Taurus ada The Emperor. Kalian punya kendali kuasa, ya. You are the Emperor gitu.
kalian yang mengkontrol hidup kalian sendiri. Jadi kalian dengan energi Seven of Earth, Seven of Pentacles, kalian lagi bersabar. Kalian lagi bersabar mencermati lingkungan kalian sendiri, teman-teman, sosial media, segala potensi dari lingkungan kalian sendiri, ya. Apa yang bisa kalian kembangkan dari itu? Dan untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian dapat Ace of Earth, Ace of Pentacles. Kalian dipaksa untuk mulai sesuatu yang baru. Kalian harus mulai sesuatu yang baru. Dipaksa oleh semesta. Jadi memang kalian mencermati potensi-potensi dari sekitar kalian sendiri, lingkungan kalian sendiri, network kalian sendiri untuk membangun, mewujudkan, merealisasikan apapun itu yang baru menjadi nyata. Ya. Karena itu di rumah spiritual juga, your call. Alam bawah sadar kalian, messenger of air, messenger of swords. Ini akan ada pesan atau komunikasi atau keputusan yang akan datang, dan the sun di bawahnya. Kalian diminta untuk tegar, tabah, dan kuat. The wheel of fortune. Energi Jupiter. Dan kalian diminta bersabar, patience. Oke. Dari Divine Wisdom Cards, petunjuk dan bimbingan apa dari semesta untuk Aries sadari di awal bulan Agustus ini? Kalian dapat satu, udah bagus ya, ya. Kalian dapat the process of creation starts with thought, an idea, conception, visualization. Everything you see was once someone's idea. Nothing exists in your world that did not first exist as pure thought. Proses dalam menciptakan dimulai dari pikiran, ide, konsep, visualisasi. Segala hal yang tadinya ada di idenya seseorang, tidak ada yang menjadi ada di dunia ini, menjadi nyata di dunia ini tanpa keberadaannya tanpa sebelumnya itu ada di pemikiran seseorang gitu. Jadi kalau Einstein bilang ya gitu ya, fakta itu hanya membawa sejauh fakta itu sendiri. Imajinasi jauh bebas, ya. Dan segala hal, meja, apapun itu nggak akan ada sebelum kita pikirkan. Jadi pikirkan baik-baik. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu. Semoga resonance dan berguna.